guys, welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi Online. Jumpa lagi dengan aku C. Michelle. Aku C. Mega. Aku kok Kevin. Nah, teman-teman yang di rumah udah siap belum mengikuti ibadah hari ini? Kayaknya mukanya masih pada ngantuk semua tuh. Ayo, pada udah mandi atau gosok gigi belum? Sudah siap puji Tuhan teman-teman? Nah, mari kita mau persiapkan diri kita mau pakai pakaian yang rapi, seperti kita mau ke gereja, kita mau ambil posisi yang nyaman dan juga tenang, dan supaya kita bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan baik. Nah, tapi sebelum itu, Cici mau ngajak kalian pemanasan dulu. Jadi hari ini pemanasannya supaya kita bisa fokus nanti mengikuti firman Tuhan. Nah, hari ini kita ada teka-teki nih, Ko Gavin sama C. Mega boleh ikut. Nah, teka-teki ini kita ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah berpikirlah sebelum menjawab. Apa? Berpikirlah sebelum menjawab. Oke, jadi kita mulai lah ya, kita coba. Jadi contohnya Cece punya 3 barang. Yang pertama itu TV, yang kedua itu handphone, yang ketiga itu gitar. Nah, kayak gitu baru benar. Kok bisa, Cek? Pertama TV, handphone, terus gitar. Makanya Cece kan berpikirlah sebelum menjawab. Coba lagi, Cek. Coba ya, kita coba yang kedua. Aku punya 3 barang nih. Yang pertama baju, yang kedua celana, yang ketiga Topi. salah. Itu jendela. Iya benar. Oh, iya, ngerti. Kok bisa sih? Nah, coba kayak ngasih tuh. Jadi gini, Vin. Jadi misalnya, ini rumput, ini bunga, ini Sapi. salah, Cek Michelle? Lampu. Iya, bener, Cek Michelle. Belum paham sih, gimana sih? Coba kita kasih adik-adik yang di rumah ya. Jadi punya 3 barang nih. Berpikirlah sebelum menjawab. Yang pertama kita punya lampu, yang kedua gitar, yang ketiga Oh gitu, ya paham. Berpikirlah sebelum menjawab. Ya. bener. coba lagi. Ya boleh. Coba Mega, Oke, silakan. jadi pertama, kalau misalnya yang pertama itu masker, 2 botol minum, ketiga apa? Lampu. Iya benar. Oh, gitu. Akhirnya kok Gavin paham juga. Iya. Jadi teman-teman, di sini kita dapat belajar bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih. Tapi sebagai anak Tuhan, kita perlu memikirkan apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan apa yang kita pilih. Mari teman-teman, sebelum kita mau ibadah pada hari ini, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa Engkau berikan kesempatan untuk beribadah online kepadamu. Tuhan tolong supaya kami bisa siap untuk memuji nama-Mu dan biarlah ibadah ini bisa berkenan dari awal hingga akhirnya di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka dari itu kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Mari sebagai respon ucapan syukur kita mau menyanyikan lagu Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi.
Mari teman-teman, dengan hati semangat kita mau memuji Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Michelle, Ko Gavin, menurut kalian hidup kita itu berharga nggak sih di mata Tuhan? Menurutku sih berharga, soalnya Tuhan sudah memberikan kita jaminan mulia. Berharga dong, makanya kita hidupnya nggak boleh sama seperti yang dulu lagi. Ya, dan satu lagi, Tuhan itu sudah berikan kebebasan untuk kita yang nanti akan kita dengarkan pada saat firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita pujikan hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau
Aduh, anak ini ya. Jam berapa ini udah belajar belum? Ya ampun, mainan terus ya. Kevin? Kevin! Ini anak di mana sih? Ayo dong, bantuin mama. Dengar nggak sih? Iya, anak ini di mana ya? Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik. Setiap kali Tuhan beri kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini juga. Mari Ibu akan mengajak kita sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan setiap anak di rumah dengan sikap yang baik, mari duduk dengan tenang, mulai ambil posisi yang baik karena kita akan berbicara dengan Tuhan. Dan mari lipat tangan, kita sama-sama tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan mau berterima kasih. Tahu bahwa Tuhan terus memberikan kesempatan, memberikan anugerah sama seperti pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu masih terus mendapat kesempatan memuji Tuhan. Dan terutama kami bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, beri ketenangan di dalam hati kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah hati yang haus, hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan untuk boleh mengerti isi hati Tuhan. Tuhan, kami minta tolong juga berkati Ibu Mercy ya Tuhan. Beri pertolongan-Mu supaya dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Dengarlah seru doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan memikirkan satu tema yang sebetulnya hampir setiap anak-anak, bukan anak-anak ya, dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua, banyak kali bergumul dengan tema aku bebas. Apa sih bebas itu? Kenapa manusia mencari kebebasan? Dan apa yang didapat dengan menikmati semua kebebasan itu? Dan kebebasan yang benar itu harusnya seperti apa? Anak-anak yang dikasih Tuhan, kamu pernah tidak memikirkan pergumulan seperti gambar di samping ini? Pernah tidak memikirkan, aduh Lause, tahu gak sih susahnya jadi anak-anak? Capek deh. Kenapa? Karena kalau jadi anak-anak tuh rasanya gak bisa bebas. Semua orang mau ngatur anak-anak. Papa mau kasih peraturan, mama. Lalu kalau kita pergi ke sekolah, guru juga kasih kita peraturan. Di mana-mana ada peraturan. Jangan lupa, mbak pun suster yang jaga kita, sok-sok ngatur kita. Capek deh jadi anak-anak di mana-mana. Jangan begini, jangan begitu. Harus begini, harus begitu. Aduh, kapan ya giliran aku bisa bebas? Kapan ya? Kadang-kadang kamu merasakan pernah tidak di rumah, gak habis-habis orang tua. Kayak satpam. Udah dikerjain belum PR-nya? Video rekamannya udah belum? Ya, udah bantu mama belum? Udah minum obat belum? Udah tidur siang belum? Aduh, kadang-kadang kamu merasakan mungkin mikir, yes, sekarang masanya social distancing. Jadi belajarnya pun di rumah. Jadi harap ada suasana libur. Tapi enggak, makin belajar di rumah, makin banyak tugas. Harus setor tugas ini, rekaman video ini. Dan kamu merasakan, duh, kenapa ya? Kapan kita bisa bebasnya? Kapan waktu mainnya? Kamu boleh lihat gambar ini anak-anak.
mungkin bisa mewakili pergumulan kalian ya. Bisa nggak satu kali saya hidup boleh main game sesuka-sukanya, sepuas-puasnya. Boleh tidur seenak bebas-bebasnya. Nggak ada tuh yang bangunin. Jason, bangun. Ya, Michelle bangun, bisa nggak? Bisa nggak sambil di rumah papa mama nggak ada, lalu bisa main game, makan, nonton sepuasnya. Kalau ada mama seperti gambar yang paling bawah ini, aduh lebih capek. Belajar di rumah lebih sengsara, lebih capek. Mama ngomel terus, aduh capek deh. Dan kalau mama bilang, kalau gini mama hukum, masuk kamar, nggak boleh keluar. Wah, kita justru apa? Yes, nggak boleh keluar. Justru mama juga nggak boleh masuk kamar. Ini waktu me time, waktu untuk diriku sendiri. Aku boleh bebas tidur sesuka hatiku sendiri. That's it. Gambar-gambar ini mungkin mewakili pergumulan kalian sebagai sebagai anak sekolah minggu, sebagai remaja juga. Dan sometimes that is not fair. Anak-anak kadang-kadang bergumul, loh udah gitu nih orang tua sering kasih banyak peraturan dan batasan. Udah gitu mereka nuntut tuh kita. Supaya apa? Kamu harus dengarkan papa mama. Kamu harus ikutin aturan papa mama. Waktu kita tanya, kenapa? Lu alasannya apa? Jawabannya kayak begini nih. Pokoknya taat dulu. Ngerti nggak? Pokoknya. Yikes. Kalau udah keluar pokoknya, capek deh, udah akhir modal terakhir. Pokoknya kita kan bilang, loh nggak fair dong ma, aku tuh mau taat. Kalau apa? Kalau mama itu beri penjelasan, kenapa? Apa alasannya? Kalau dijelasin aku mau taat kok, bener nggak? Hey guys, coba kalian pikir yang ada di rumah, bener tidak kalimat kalau aku tahu alasannya akan memudahkan aku untuk TAAT. Is that right? Kalau saya tahu semua alasan, apakah membuat saya jadi lebih mudah taat? Bebas, ya ngomongin taat lagi sekarang. Taat, apakah coba kalian pikirkan, kalau saya tahu semua pasti saya taat? Enggak loh. Taat itu bukan masalah saya tahu, tapi sebetulnya masalah apa? Relasi. Banyak kali kalian tahu kok. Tahu ma, tahu. Iya. Wis tahu aku ma, tahu. Kalian lakukan. Nanti dulu lah. Atau bahasa kalian, sektala ma, sektala. Tahu harus lakukan. Tahu bahwa kalian tidak boleh makan es, atau tahu kalian harus tidur siang, tahu kalian harus belajar, tahu kalian tidak boleh nyontek. Siapa yang nggak tahu semua itu? Tapi masalahnya ternyata bukan di saya tahu, tapi sebetulnya adalah saya percaya dan saya mau lakukan tidak. Problemnya di situ loh. Anak-anak sehingga gambar-gambar ini ya mewakili pergumulan kalian. Aku mau bebas. Mungkin gak ya aku menikmati kebebasan. Jadi kalian merasa sepertinya peraturan di rumah, peraturan di sekolah, di gereja, bahkan peraturan yang ada dalam firman Tuhan seperti apa? Penjara. Seperti apa? Seperti rantai yang membelenggu. Kenapa harus ada ayat hafalan? Kenapa harus baca kitab suci? Kenapa? Mungkin tidak ya, saya mau rasakan bebas. Nah, remaja sekalian yang dikasih Tuhan, anak-anak sekalian, kita lihat firman Tuhan apakah berbicara tentang kebebasan untuk kita? Ya, Allah bukan Allah yang anti kebebasan. Allah bukan takut beri kebebasan pada manusia. Tidak, kitab suci memberikan kita satu pengertian. Bebas itu siapa yang memberikan? Apakah dari keinginan manusia? Tidak, bebas itu pertama kali diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Maka kalian semua anak-anak di rumah, bantu Ibu Mercy untuk baca ayat ini. Tolong dengan sikap yang baik, kita tidak sedang nonton TV atau lagi malas-malasan. Kita sedang ibadah KKR pada pagi hari ini. Mari Ibu ajak kalian baca ayat ini semua. 1, 2, 3. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalimat itu dari mana?
dari kitab suci. Di mana? Di dalam Kejadian pasal 2. Silahkan makan. Dan kata bebas, bebas. Dari siapa? Dari Tuhan. Bukan manusia. Tuhan, saya pingin tahu rasanya bebas. Saya pingin tinggal di taman dengan bebas. Bukan. Kata bebas itu Tuhan yang berikan. Maka waktu Tuhan berikan kata bebas, manusia ciptakan Tuhan supaya apa? Bukan kayak robot. Wah, Tuhan sungguh amat baik beri kebebasan pada manusia. Manusia boleh memilih, mulai memilih dari buah yang dia makan, mulai memilih segala sesuatu yang dia suka. Dan di dalam kebebasan Allah beresiko tinggi memberikan apa? Memberikan manusia kesempatan untuk memilih, bahkan memilih untuk melawan Tuhan Allah. Itu yang manusia lakukan. Bebas, ada resikonya. Kenapa? Semua boleh pilih. Karena Tuhan sayang manusia. Tuhan gak suka ciptakan manusia kayak robot. Boleh pilih, silakan apa yang kamu pilih. Bahkan manusia bisa pakai pilihan itu untuk melawan Allah. Tapi kamu lihat, Tuhan yang memberikan bebas adalah Tuhan yang tidak mau kamu dan saya jadi manusia yang liar, manusia yang rusak. Bebas itu harus ada batas. Itu hukum yang Tuhan berikan. Kita gak bisa milih. Kita manusia ciptaan diberikan itu oleh Tuhan. Bebas, oke. Batas harus. Dua-duanya. Maka kalimat ini mari kita baca bersama-sama anak-anak. Ya, waktu Tuhan memberikan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia diberikan buah itu di Taman Eden. Tuhan melanjutkan dengan satu kalimat. Kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau akan mati. Itu kata-kata dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari Bu Mercy, bukan dari gurumu, bukan dari manusia. Tuhan yang katakan, pastilah engkau akan mati. Nah, remaja sekalian yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa manusia seringkali hatinya cuma mau bebas. B yang satunya gak mau. Bebas. Batas gak mau. Itu manusia berdosa. Padahal waktu Tuhan memberikan batasan, itu membuat kita bisa menikmati hidup lebih enak, lebih tepat, lebih benar. Kalau kalian melihat kereta yang cepat, kereta itu berjalan cepat. Dia bisa memiliki kecepatan yang tinggi pada waktu apa? Pada waktu kereta itu menempel di rel kereta api. Justru pada waktu dia menempel, dia bisa memiliki kecepatan bebas paling cepat. Kalau misalkan jikalau andai kata umpama kereta lalu berpikir, saya sudah lama jadi kereta dan selalu menempel di rel kereta api itu. Sudah ratusan tahun. Sekarang saya mau keluar dari rel kereta. Saya mau jalan sendiri, tidak perlu rel. Saya mau jalan dengan roda-roda saya. Misalkan nih, ya, bisa nggak kereta berjalan keluar dari relnya? Bisa lah. Bisa nggak dia jalan? Bisa. Bisa apa? Bisa jalan. Bisa hancur. Bisa nubruk, bisa rusak, bisa merusak orang lain dan merusak dirinya. Kalau dia keluar dari rel, dia akan jalan. Tapi jalannya apa? Nubruk. Jalannya akan apa? Merusak sekitarnya. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan. Jadi remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kebebasan, puji Tuhan. Dan kalimat yang kedua adalah apa? Allah juga memberikan batasan. Nah, di sini kamu akan melihat manusia yang diberikan Tuhan pilihan tidak suka dengar B yang kedua, batasan. Jangan, manusia tidak suka. Maka iblis tahu itu. Iblis datang dengan menyampaikan kebohongan, kepalsuan. Iblis katakan, makan buah itu. Iblis pakai siapa? Ular. Ular datang pada Hawa lalu memberikan satu kecurigaan, satu pikiran yang membuat manusia curiga. Jangan-jangan ya Tuhan memang jahat sama saya. Kenapa Tuhan tidak izinkan saya makan buah itu? Dan iblis yang pakai ular katakan, makan buah itu. Pada waktu kamu makan, kamu jadi seperti
Allah. Wow, ini tawaran yang menarik bagi manusia. Oke, saya selalu taat pada Tuhan. Tapi kali ini ada yang kasih ide. Kalau saya boleh makan buah itu, saya akan jadi seperti Allah. Maksudnya itu apa? Saya mau jadi tuan atas diri saya sendiri. Selama ini Tuhan di atas, saya di bawah, harus taat. Sekarang saya mau jadi Allah. Maksudnya apa? Saya yang putuskan suka-suka saya sendiri. Saya nggak perlu diatur oleh Tuhan, nggak perlu diatur oleh siapapun. Saya mau jadi Allah yang kecil untuk diri saya sendiri. Mau makan, mau minum, mau main game, mau apapun, itu suka-sukanya saya sendiri. Dan kalian akan melihat natur manusia berdosa. Mau lepas, mau bebas, dan manusia selalu curiga. Jangan-jangan papa mama ini memang mau celakakan saya. Jangan-jangan Tuhan ini memang mau bikin saya susah. Banyak aturan hidup ini. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Kalian tidak boleh lupakan natur manusia berdosa. Selalu desak kita untuk keluar. Dan iblis jahatnya apa? Pada waktu kamu belum memilih, kamu masih bebas. Tapi iblis selalu berikan satu kebohongan. Waktu kamu memilih untuk menerima tawaran dari si iblis, apa yang terjadi? Dia tidak memberikan kebenaran secara keseluruhan. Kamu bebas, ya, bisa makan buah sepuasnya. Kamu bebas, ya, tahu bahwa saya nggak boleh nyontek, tapi saya mau lawan peraturan itu. Saya nggak mau taat. Saya mau tidur, saya tidak mau belajar, dan pagi hari saya tinggal ngelirik buku di sebelah, atau ngelirik catatan, atau saya tinggal lihat buku catatan, saya tinggal nyontek aja. Yes, saya bebas. Gak ada yang tahu. Kamu bebas tidak? Bebas. Tapi iblis tidak memberikan kebenaran secara keseluruhan. Yaitu apa? Kamu dan saya tidak bisa bebas dari semua pilihan kita. Dengarkan baik-baik anak-anak yang dikasih Tuhan. Iblis itu hanya menyampaikan separuh kebenaran. Kamu bisa lepas, iya, tapi kita tidak bisa lepas dari apa? Akibat seluruh pilihan kita. Gak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, kita manusia terbatas. Aku mau bebas, aku gak mau diatur. Gak bisa, kita ini hidup juga ikut batasan loh. Kita bergantung hukum gravitasi. Ada yang mengikat kita. Aku mau bebas. Jadinya gimana? Ya terlempar kamu. Ya nggak bisa, kita bergantung, ada yang mengikat kita. Ya, dan kamu lihat Alkitab beritahu jujur. Kalau kamu mau bebas, tetapi you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Itu kata kitab suci. Ya, itu yang tidak diberitahukan iblis kepada kita. Kita pikir kita bebas, tetapi konsekuensinya apa? Dan kamu akan lihat, sebelum manusia jatuh dalam dosa, iblis menawarkan makan buah itu. Tapi pada waktu manusia makan buah itu, ternyata apa? Dia gak bebas. Kenapa? Mulai rasa takut masuk, mulai rasa malu, mulai gemetar, dan mulai Allah menuntut pertanggungjawaban dari pilihan kamu. Iblis ada di mana? Lari. Iblis di mana? Sembunyi. Pada waktu tanggung jawab, dia melarikan diri. Waktu tanggung jawab, siapa yang susah? Kamu yang susah. Kamu yang susah. Kamu dipanggil gurumu, kamu dihukum papa mamamu, nilaimu jelek. Kamu yang susah. Kamu bebas tidak? Main-main, tidak mau masuk sekolah, ngerjakan ulangan semau-maunya, PR seingetnya, sesukanya. Aku gak mau diatur. Bebas gak? Bebas. Tapi akibatnya apa? Waktu kamu gak naik kelas, siapa yang tanggung jawab? Iblis, papai. Oke, kamu sudah pilih kan? Sekarang kamu tanggung jawab. Waktu di Taman Eden, ular di mana? Ular lari menyembunyikan diri. Yang harus tanggung jawab siapa? Adam harus tanggung jawab. Hawa harus tanggung jawab. Maka waktu
Iblis menawarkan kebebasan, selalu menarik. Menarik anak-anak. Seneng loh kalau melawan kalau hidup bebas, nggak ada aturan. Menarik, seneng loh. Tapi kamu melupakan satu hal. Iblis memberikan kebebasan, tawaran dunia, sekaligus belenggu untuk dirimu. Sekali kamu sudah bebas melawan papa mamamu, ngomong kasar sama papa mamamu, wah pucuk lo, apa yang terjadi anak-anak sekalian? Kamu kebiasaan, besok buat lagi. Apa itu? Kecanduan. Yang biasa nyontek, pertama kali nyontek, takut, keringetan, guru ada di mana? Ketahuan gak ya? Tapi nyontek kali pertama, berhasil, lumayan. Lalu apa? Pingin nyontek lagi. Lama-lama apa? Terbelenggu. Lama-lama kamu bisa ngerjain soal itu pun kamu gak percaya diri, kamu harus nyontek. Kenapa? Belenggu. Ya, kamu tahu nilai ini sebenarnya gampang, tapi karena kamu sudah terbiasa nyontek, maka kamu gak bisa percaya diri. Soal yang paling gampang pun kamu gelisah, kamu pingin nyontek lagi. Bener gak ya? Bener. Kenapa? Belenggu itu membuat hidup kamu sebenarnya tidak bebas lagi. Maka remaja sekalian, anak-anak, kenapa saya harus taat ya? Saya taat karena ini prinsip Alkitab. Waktu di dalam kebebasan, saya juga belajar untuk taat. Yaitu apa? Kitab suci berikan kita pengertian. Kita taat karena apa? Kita mengenal siapa Allah kita. Tuhan bilang taati orang tuamu karena apa? Memang papa mama itu bisa cerewet. Mama terutama kali ya. Memang mereka kadang-kadang annoying dalam beberapa hal. Mereka manusia juga berdosa. Mereka kadang kasar. Tapi kalian jangan lupa anak-anak. Kalian belajar taat karena sesungguh-sungguhnya kamu kenal siapa papa mamamu. Mereka orang tuamu, kamu kenal bahwa mereka mengasihimu. Memang mereka tidak pandai mungkin mengungkapkan kasih. Mereka kadang-kadang lemah. Tapi kamu percaya bahwa bahkan waktu kamu sakit, waktu kamu terluka, waktu kamu gagal, siapa yang akan menerima kamu? Teman-temanmu. Wah, mereka akan lari tinggalkan kamu. Siapa yang bawa kamu ke rumah sakit? Siapa yang menemani kamu waktu malam? Siapa yang memeluk kamu? Siapa yang membiayai seluruh hidupmu dan mengasihi kamu tanpa balas? Siapa? Papa, mama. Kamu kenal siapa mereka sehingga kamu mau taat. Kamu mengenal siapa Tuhan sehingga kamu mau taat. Masih ingat tidak cerita yang ini? Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan keluar. Abraham, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Dia sudah kaya di Mesopotamia. Tapi Abraham mau keluar karena apa? Waktu dia taat, dia lepaskan seluruh kebebasannya, dia tinggalkan tanah, lalu dia mengikut Tuhan. Karena apa? Abraham tidak tanya, kapan Tuhan? Abraham tidak tanya, where? Di mana Tuhan tempatnya? Tidak. Abraham juga enggak tanya, bagaimana caranya? Abraham tidak tanya, where, when, how? Kenapa? Abraham sudah jelas, who? Siapa Tuhan yang panggil dia? Sehingga dia tidak mau repot-repot. Dia langsung keluar. Saya kenal orang ini. Saya kenal Tuhan. Saya percayakan hidup padanya. Karena apa? Karena mengenal. Kamu akan sulit sekali mentaati firman Tuhan kalau kamu gak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kamu akan curiga dan kamu akan malas melakukan kehendak Tuhan. Maka belajar apa? Pertama mengenal. Lalu kedua apa? Mengenal dan mengasihi. Makin kenal makin cinta. Waktu kamu kenal anak-anak, kamu makin bilang, oh oke, saya kenal Lause. Lause itu baik sama saya. Agak susah sih perintahnya, tapi saya tahu dia bukan mau mencelakakan saya. Lalu apa? Mengasihi. Penting sekali. Mari anak-anak kita baca Yohanes 14 ayat 15 bersama-sama. Semua bantu Ibu Mercy baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan cuman I love you di kata-kata. No. Kasih itu adalah apa? Kasih adalah action, taat. Bukan saya mau tahu dulu, saya mau merasakan. Tidak, Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi dan merasakan, tidak. Jikalau kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita menuruti, kenapa? Karena kita sayang. Kamu melakukan segala sesuatu, I love you mami. Ya, kita melakukan segala sesuatu, I love you Lord. Bukan supaya dapat berkat. Ya, taat bukan karena takut dihukum. Nggak mau nyontek karena takut dihukum. Waktu gurunya pergi, yes, jatuhlah kamu dalam dosa. Taat bukan supaya dapat hadiah. Oke, abis gini dapat apa mah? Dapat uang pulsa ya mah? Dapat apa? Bukan untuk dapat hadiah. Tapi karena apa? I know and I love God. Saya mengasihi Tuhan. Dua hal ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka kamu tahu lagu Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Mengenal dan mengasihi membuat kamu mau percaya kepada Tuhan. Kamu mau percaya, saya lakukan ini Tuhan. Saya mentaati papa mama karena saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Saya berani melangkah, saya percaya. Remaja yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian, Tuhan memberkati, mendorong kita melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena kita percaya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kitab suci kita mencatat satu kebenaran. Ada seorang bapak, ya, Tuhan mengajarkan tentang hal ini. Ada seorang bapak, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kitab suci mencatat bahwa bapak ini bapak yang baik. Bapak ini terkenal di kampungnya bahwa dia adalah seorang bapak yang penuh kasih. Dan dia mengasihi kedua orang anaknya laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Tetapi menyedihkannya, sama seperti kamu dan saya, walaupun kita itu dikasihi, kadang-kadang kita tidak tahu terima kasih. Itu manusia berdosa, itu natur berdosa. Selalu melihat kekurangan-kekurangan. Alkitab bilang bapak ini bukan bapak yang kejam, bapak yang meneror anaknya, bapak yang pilih kasih. Tidak, bapak yang baik. Tapi kamu melihat anak-anaknya, sebetulnya 2 anak ini heran. Dua-duanya tidak bisa sayang pada papanya. Dua-duanya egois, dua-duanya mau bebas. Yang paling kecil disebut si bungsu, dia betul-betul mau bebas secara fisik. Lepas dari papanya, dia mau pergi ke tempat yang jauh, mau tinggalkan papanya. Yang kakaknya bebas bagaimana? Oh, saya tetap di rumah saja. Tapi yang kakak nomor 1 juga sebetulnya dia tidak sayang pada papanya. Ironis ya. Dan kitab suci mencatat, lalu apa yang terjadi dengan adiknya yang paling bungsu? Dia nggak tahan, dia bilang, papa baik. Papa sayang saya. Iya, seperti papamu, mamamu di rumah. Tapi aku bosen. Baik, itu selalu ada batasannya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Papaku sering kasih aku uang. Iya, tapi uangnya dia yang pegang, bukan aku yang pegang. Maka si bungsu kemudian satu kali pikirkan, oke, aku putuskan, aku datang ke papaku. Lalu dia bilang, papa, sudahlah pak, boleh tidak aku dapat uang bagianku saja? Kan sudah dibagi, Koko sama aku, Titi aku dapat bagian. Pak, aku minta ya. Papa yang tua, minta uang buat apa nak? Sudah bukan buat apa-apa pak, bukan buat apa-apa, kasih saja. Oh, papanya langsung mengerti bahwa anaknya tidak tahan dekat-dekat dengan dia. Anaknya mau pilih lepas pergi dari papanya. Anaknya mau bebas. Papa bilang, papa kenapa sayang? Enggak kenapa-kenapa. Pokoknya kasih aja uang. Papa sayang aku kan?
Iya, ya sudah, keluarin aja uangnya. Tapi sudah Pak, stop, jangan banyak bicara. Akhirnya kalian tahu tidak, kasih bapaknya itu begitu luas. Kasih papanya tahu tidak, kalau anaknya pegang uang, maka anaknya akan lari pergi jauh. Lalu akan berbahaya pegang uang banyak untuk anak seperti dia. Ada mungkin foya-foya? Mungkin. Tapi kalian perhatikan anak-anak, kasih itu memberikan kebebasan. Hati papa yang luas, bahkan meresikokan. Dia tahu, tapi dia lepaskan uang. Ada anak bilang gini, papanya tahu tidak anaknya akan habiskan uang. Tahu. Pak Tuhan tahu tidak kalau pasang pohon itu maka manusia akan makan dan jatuh dalam dosa. Jawabannya apa? Tahu. Tapi manusia berdosa suka bilang begini, kenapa papanya izinkan dia pergi? Kenapa taruh pohon pengetahuan baik dan jahat? Wah, jahat ya hati manusia ya anak-anak ya. Ya, mau bebas dan mau berkat. Mau bebas, mau berkat. Dua-duanya saya mau. Wah, nggak bisa. Saya mau bebas dari Tuhan, lepas. Tapi saya juga mau berkat dari Tuhan. Dua-duanya mau. Egois, jahat. Maka kalian akan menemukan anak ini lari. Anak ini habiskan uang papanya. Wah, dia traktir teman-temannya. Ini uang saya, silahkan habiskan. Makan, semua ayo mau makan apa saja, silahkan. Sampai kitab suci mengatakan apa? Semua kebebasan ada batasnya. Uang berapa miliar, berapa triliun banyaknya pun ada batasnya. Kemudian apa yang terjadi? Habislah uangnya. Waktu habis, teman-teman semua pergi tinggalkan. Tidak ada lagi yang mau tengok anak bungsu. Pelan-pelan hari pertama, kedua, ketiga, uang makin habis. Dan perut mulai keroncongan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jual pakaian, jual semua barang-barang, jual dan habis semuanya. Dan apa yang dilakukan si bungsu? Si bungsu gak bisa kerja. Mau kerja apa coba teman-teman? Aku biasa disayang papa mama. Aku gak bisa kerja apa-apa. Di rumahku banyak pembantu, banyak pelayan. Semua menikmati. Pekerjaan yang aku bisa cuman apa? Pekerjaan paling rendah, paling BODOH. Ada orang jaga domba, tapi ini pekerjaan yang gak butuh banyak keahlian. Kenapa? Karena babi sebetulnya gak perlu terlalu dijaga. Dan babi itu najis. Binatang yang najis. Di tempat aku tinggal itu najis. Tapi cuman itu yang bisa diberikan. Jaga babi ini aja. Apa-apa kamu gak bisa, jaga ini saja. Dan aku jaga. Aku cuman bisa jaga babi. Babi itu makan liar. Babi itu dikasih sampah, dicampur sayur-sayuran busuk, buah-buahan kasih. Dan kamu tahu tidak, begitu laparnya aku, panas siang hari, sampai makanan babi itu membuat air liurku menetes. Aku mau makan makanan babi. Tapi kalian tahu tidak, kebebasan yang aku kejar membuatku sangat sengsara, lebih hina dari babi. Karena apa? Tuan yang punya babi bilang, no, tidak boleh. Kamu tidak boleh makan makanan babi. Itu untuk babiku, bukan untuk kamu. Ups, aku lebih hina daripada babi. Lebih di bawah, makanan babi pun tidak boleh. Sampai aku putuskan, percuma kebebasan yang ditawarkan oleh egoku, oleh dunia, oleh teman-temanku, bikin aku berakhir di kandang babi. Percuma. Aku tidak tahu bahwa akhir dari kebebasan adalah apa? Belenggu seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya aku putuskan untuk kembali pulang. Aku putuskan, aku ingat rumah papaku. Papa akan marah? Mungkin. Papa akan usir aku? Mungkin. Tapi aku putuskan tidak. Tidak apa-apa dihukum, tidak apa-apa dimarahi papa. Aku jadi pembantu papa saja. Aku tidak mau jadi anak, tidak layak. Lalu aku kembali pulang. Aku pulang lihat rumahku dari jauh, tidak berani dekat-dekat. Karena aku sudah seperti pengemis.
bau babi. Mukaku sudah kotor penuh lumpur dan tidak ada yang kenali aku. Aku lihat dari jauh. Tapi kalian tahu tidak teman-teman, aku lihat dari jauh di sana ada seorang bapak yang tua, lari-lari. Bapak tua lari, itu catatan kitab suci. Ada anak-anak lari, remaja lari. Tapi ini bapak yang tua renta lari. Dia lari dan aku lihat itu papa. Pasti papa tidak kenal aku. Aku tutup mukaku. Mukaku sudah pengemis. Papa tidak kenal aku. Tapi ternyata apa? Papaku mengenal aku, teman-teman. Dia memeluk aku yang bau dekil, bau babi, bau kotoran. Sudah seperti pengemis, sudah melarat. Papa peluk dan cium aku luar biasa. Dan cepat-cepat aku bersimpu di kaki papa. Lalu bilang, aku jangan dijadikan anak. Aku jadi pembantunya papa ya. Papanya bilang, tidak bisa. Papa panggil para pembantunya untuk apa? Kasih aku jubah, kasih aku cincin, kasih aku sepatu yang paling baik. Papa peluk aku, bawa pulang ke rumah, dan dia bikin pesta untuk aku yang berdosa, tapi mau kembali pulang. Oh, luar biasa ya. Luar biasa kasih Bapa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu akan melihat bahwa anak yang bungsu memakai apa? Anak yang bungsu memakai kebebasannya untuk apa? Lari tinggalkan papanya. Tetapi kita lihat Yesus memakai kebebasannya untuk apa? Taat kepada Allah Bapa. Yesus di Taman Getsemani berdoa apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Apa yang dilakukan? Taat. Anak bungsu pakai kebebasannya untuk apa? Foya-foya, senang-senang. Yesus pakai kebebasannya untuk apa? Melayani. Bahkan sampai apa? Menderita, mati. Mati di kayu salib. Anak yang bungsu pakai kebebasannya untuk apa? Untuk senang-senang. Untuk apa? Untuk menghancurkan dirinya. Dan Yesus memakai kebebasannya untuk apa? Berkorban. Yesus tidak perlu ditolong siapapun. Yesus datang ke dunia tidak dipaksa siapapun. Yesus adalah Allah dan Yesus bebas. Yesus memiliki kebebasan yang luar biasa. Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan tentara yang tangkap dia. Bukan. Dia yang menyerahkan nyawanya. Yesus pakai kebebasannya untuk apa? Taat dan apa? Dihancurkan di kayu salib. Supaya apa? Ya, Yesus dihancurkan. Betul-betul dihancurkan. Dia mati. Tapi kemudian apa? Dia bangkit dan menyatakan kemenangan. Itu Tuhan Yesus. Yesus menggunakan kebebasannya untuk apa? Untuk menyatakan kemenangan. Lewat apa? Lewat pengorbanan, lewat ketaatan. Lewat apa? Supaya apa? Memberikan pengampunan bagi kamu dan saya. Itulah yang Yesus kerjakan. Yesus melepaskan kebebasannya. Yesus bisa kirim malaikat dari langit turun, hancurkan manusia-manusia yang meludahi saya, memaku saya. Tapi Yesus putuskan, tidak. Ampuni mereka Bapa. Ampuni anak-anak itu. Ampuni mereka yang keras kepala. Mereka lebih suka taat pada dunia, lebih suka taat pada iblis. Ampuni mereka Bapa. Jangan hukum mereka. Hukumlah saya saja. Itulah yang dilakukan oleh juru selamat kita. Itulah yang dikerjakan oleh juru selamat kita. Maka Yesus berkata, pulanglah, pulanglah. Anak bungsu pernah tidak taat. Ribuan tahun yang lalu Adam Hawa tidak taat. Mereka gagal. Lalu kamu dan saya juga sering tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan katakan, satu-satunya adalah anak tunggal Allah. Taat, melepaskan seluruh kebebasannya untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia berdosa. Kita tundukkan kepala. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
tawaran iblis bebas ternyata belenggu dan ada kebohongan. Kamu menjadi rusak, kamu menjadi bodoh, kamu menjadi kecanduan, kamu menjadi terbiasa berbuat dosa. Dan siapa yang bisa melepaskan kamu? Tidak ada yang lain kecuali Yesus Tuhan kita. Remaja sekalian, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berespon dengan benar. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kita sama-sama tundukkan kepala. Berhenti bermain-main, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibu minta dengan hormat sebagai hamba Tuhan, mari kita bersikap dengan baik kepada Tuhan. Kamu kebaktian di rumahmu, di kamarmu, atau dimanapun kamu berada sekarang. Ingatlah, memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kamu yang duduk di rumah atau kamu yang ada dimanapun. Tuhan melihat kamu, dan Tuhan melihat hatimu yang paling dalam. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau berkata, Tuhan, inilah saya Tuhan. Saya sering kali tidak puas. Saya sering kali begitu egois, mau mencari kebebasan di luar Tuhan inginkan. Ampuni saya Tuhan, kebebasan saya bikin papa mama sering jadi susah, bikin bapak ibu guru saya jadi marah, dan bikin hati Tuhan menjadi terluka. Ampuni saya Tuhan, saya mau kembali pulang. Saya tidak mau dibelenggu oleh dosa. Saya tidak mau ikut tawaran iblis yang menipu saya hari ini. Semua tundukkan kepala. Berhenti bermain-main dan sibuk dengan hal yang tidak perlu. Tundukkan kepala. Dan kita mau datang pada Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di sini saya Tuhan. Saya ikut kebaktian KKR pagi hari ini, melihat layar komputer atau HP saya. Tapi saya tahu semua alat dipakai Tuhan untuk berbicara kepada saya pada pagi hari ini. Berkatilah apa yang saya dengar Tuhan. Tolonglah saya, supaya saya tidak gampang-gampang menerima tawaran dari si iblis, hanya untuk memuaskan hatiku Tuhan. Tetapi sesungguhnya semuanya berbalik merugikan dan menghancurkanku. Tuhan, pagi hari ini saya mau berterima kasih, karena Engkaulah anak tunggal Allah Bapa, mau turun ke planet bumi ini Tuhan, mencari saya, orang berdosa, orang yang selalu sulit taat, orang yang mau bebas suka-suka hati saya. Tuhan, Engkau sudah dipaku di kayu salib, dihancurkan di sana, demi memberikan pengampunan kepadaku. Berkatilah saya Tuhan, tolonglah saya, sampai saya besar, sampai saya mati Tuhan. Saya tidak akan melupakan cinta kasih Tuhan yang membebaskanku. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong berkatilah saya ini Tuhan. Jikalau suatu waktu saya tergoda melawan Tuhan, saya tergoda berbuat dosa, saya tergoda melawan papa mama saya, ingatkanlah saya Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam hatiku. Ada Roh Kudus di dalam hidupku. Saya tidak akan berbuat sesuka hati saya. Tuhan, berilah kelembutan dalam hatiku dan jagailah hatiku. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Karena kita sudah mendapatkan penebusan dari Tuhan, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, maka hidup kita tidak boleh sama seperti yang dulu. Mari kita menyanyikan lagu Hidupku Takkan Sama.
Jadi teman-teman, sebagai anak Tuhan yang bebas memilih, mari kita hidup di dalam jalan Tuhan, yaitu sesuai dengan firman-Nya. Oke teman-teman, sekian ibadah kita minggu ini. See you next week di ibadah sekolah minggu GKI Elion versi online. Dadah. Dadah.